Oke, Februari ini di mana adaptasi chapter itu terus berlanjut ke babak baru di mana ancaman coach itu begitu nyata. Ditambah lagi nih dengan keberadaan Daemon dan juga Eida sebagai partnernya itu, Amado itu mungkin telah merencanakan sesuatu juga. Ditambah dengan mati surinya Borushiki kemarin itu sangat memungkinkan nih ini bisa menjadi momentum yang sangat pas dalam kebangkitan Jogan. Nah, mata itu belum sama sekali dimunculkan dalam chapternya itu sama sekali. Bahkan visualnya saja nih baru beberapa kali ketika menghadapi bangsa Otsutsuki dan mendeteksi cakra jahat seseorang. Saat itu Urashiki mengatakan hal seperti ini. Oh, bukankah itu Jogan ya? Setelah itu semakin real nih di antara panel gugurnya Ishiki di chapternya itu muncullah sesosok God Otsutsuki yang memiliki banyak sekali doujutsu mirip dengan Jogan. Para fans sih bilangnya seperti itu. Nah, Jogan ini memang serasa the changemaker sih untuk kisah dunia baru setelah time skip ke depannya. Dan benda itu akan menjadi penengah atau mungkin tingkatan tertinggi di antara banyaknya doujutsu dalam sejarah saat ini. Oke, kita akan diskusikan lebih dalam lagi nih tentang alasan kenapa Jogan bisa seperti itu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang menarik nih, The Changemaker, Jogan di antara Senrigan dan juga Byakugan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, beberapa momen ke belakang nih kita akhirnya dimunculkan sebuah doujutsu baru dari seorang cyborg yang konon berhubungan dengan Amado. Dia adalah Eida sang villain. Kenapa ia menarik? Simple jawabnya. Salah satunya, dia memiliki mata unik bernama Senrigan. Kemampuan mata ini dikatakan mampu menembus antar dimensi, di mana Eida bisa melihat kejadian layaknya sebuah kamera pengintai CCTV di era di mana dia sudah dilahirkan. Contoh nyatanya adalah ketika ia mengetahui gugurnya Ishiki Otsutsuki kala itu. Senrigan sendiri merupakan teknik misterius yang belum diperlihatkan lebih lanjut kemampuannya. Nah, lalu pertanyaan sekarang, dengan munculnya Senrigan sendiri nih, gimana sih tatanan dunia doujutsu sekarang ini dari yang kelas populer? Karena sampai dulu dikatakan paling kuat seperti Rinne Sharingan pun, dan kita catatan di sini nih hanya khusus membahas tentang doujutsu yang muncul di era Boruto sampai sekarang. Soal Rinnegan, Sharingan dan kawan-kawannya nanti akan kita bikin video yang terpisah lebih detail lagi, oke? Kita back to the topic. Cerita tentang kelanjutan anime Boruto banyak sekali membawa sesuatu yang menarik dari yang sudah terungkap saat itu sampai yang sekarang ini masih terus menjadi misteri dan disembunyikan kedetailannya. Salah satunya adalah tentang teknik mata doujutsu. Kita akan berikan 5 hal yang dikatakan sebagai the changemaker dalam sejarah dunia shinobi Boruto sendiri. Mata klan Hyuga, mata Rinnegan kuning Momoshiki, mata Senrigan, mata Kawaki Ishiki itu, dan tentunya the changemaker terakhir adalah Jogan Boruto. Nah, sekarang kita tanyakan dulu nih, apa sih maksud dari the changemaker ini? Apakah seperti perubahan signifikan setelah munculnya mata itu? Atau sesuatu belum digambarkan secara luas tentang istimewanya doujutsu tersebut? Memang kurang lebih sih seperti itu. Tapi yang kita maksud di sini adalah mereka para pembuat perubahan dalam kisah Boruto sendiri melalui doujutsu mereka yang bisa membawa babak mengerikan dan seru lagi dalam kisah dunia shinobi ini. Kita langsung masuk aja nih ke nomor 5, Byakugan klan Hyuga. Guys, ingatkan kalian saat ini karakter penting di kisah shinobi baru ini adalah para pewaris dari Byakugan, Himawari dan Boruto tentunya. Mereka adalah putra-putri dari Hinata yang merupakan pewaris klan bangsawan bersama adiknya itu Hanabi. Nah, Byakugan sangat related di era Boruto ini, dimana jika dahulu Sharingan merajai karena warisan Hagoromo, ini layaknya eranya Hamura dan para Otsutsuki untuk membuka dimensi dan cerita dengan sudut pandang berbeda untuk Boruto sendiri, Byakugan dan berbagai cerita di dalamnya. Nah, ada alasan kenapa Byakugan masih disebut sebagai the changemaker di era ini, yaitu itu terjadi karena dengan semakin banyak para Otsutsuki yang turun ke bumi, maka akan sangat memungkinkan bermunculan para mata putih itu dari yang lumayan kuat sampai yang sangat-sangat kuat. Dan yang banyak lagi nih, Byakugan seorang Otsutsuki beberapa waktu itu bisa menembus medan tersembunyi dan tersulit sekalipun. Ada sebuah momen kala itu ketika Amado juga memberikan sebuah pil sakra kepada Naruto untuk putranya, bahwa itu sedikit berguna demi menekan si mata putih itu. Bahkan saat itu Amado menyebutkan kata Byakugan kuno. Next, kita lanjut nih. Di nomor keempat itu adalah Rinnegan. Ya, sangat jelas nih, ini masih dalam kategori doujutsu powerful di era Boruto. Meskipun Sasuke sudah kehilangan karena dirusak oleh Borushiki itu, tetapi ada beberapa pengguna Rinnegan yang sangat berbahaya di era ini.
Ya, beberapa itu dari para Otsutsuki. Beberapa di antaranya memang sudah lenyap dan menghilang entah kemana dan menjadi data karma. Seperti kasusnya adalah Momoshiki. Banyak yang menarik di sini adalah spesifiknya kita bahas soal Rinnegan Momoshiki. Nah, kita tahu di sini lainnya Urashiki yang memiliki banyak variasi warna dari Rinnegan. Satu yang paling berbahaya kala pertempuran 5 Kage adalah ketika Momoshiki itu menggunakan Rinnegan berwarna kuning itu dan bertransformasi badas banget tuh. Dengan Rinnegan kuning itulah Momo bisa menciptakan sebuah teknik naga kayu seperti yang sering dilakukan oleh Hashirama kala itu. Nah, masih sangat menantikan nih apakah bisa ya sang wadah nanti menggunakan dojutsu kuning yang satu itu. Dan apakah Momoshiki bisa membuatnya seperti itu? Who knows. Nah, kita lanjut lagi nih di nomor ketiga, Senrigan. Nah, inilah mata yang sangat baru dan penuh kemisteriusan di era Boruto sendiri. Sesuatu yang tidak umum dimiliki oleh para shinobi sendiri. Kemampuan yang bisa melihat segala aktivitas layaknya CCTV pengintai di berbagai penjuru titik. Hidakara mungkin pengecualiannya sih. Dia bisa mengetahui semua hal itu setelah dirinya dilahirkan. Nah, dojutsu ini bahkan membuat seorang seperti Code saja sangat takjub saat itu. Dimana kisah ini juga masih berada di seputar chapter tentang Eida, Demon, Code sebagai villain itu. Dan kita percaya nih, mata itu layaknya The Changemaker pula, dimana ceritanya bisa menjadi pembuka babak baru dari universe Eida yang misterius itu. Jika kita perhatikan lagi nih, bentuk pola dari Senrigan sendiri itu seperti bulan sabit. Dan tahu sendiri kan, di era shinobi itu klan dengan simbol bulan sabit itu berasal dari mana? Ya, bangsa Otsutsuki guys. Apakah Eida dan Demon itu bagian dari semua itu? Who knows. Yang jelas nih, penyebutan mata ini pun sepintas mirip sekali dengan Sharingan, tetapi masih banyak sekali keistimewaannya yang masih ditutupi. Lanjut di nomor kedua itu adalah Isshiki Dojutsu. Nah, dengan jujur nih, kita belum tahu pasti apakah nama dari Dojutsu Isshiki ini. Banyak teori penyebutan di mana-mana seperti Dharma Chakra dan yang lain-lain. Tetapi ada hal yang bisa dideskripsikan kenapa mata itu begitu istimewa dan menjadi changemaker di era Boruto ini. Salah satu alasan terbesarnya yaitu sebelumnya dimiliki oleh sosok Otsutsuki yang juga partner dari Kaguya sendiri. Nah, kita tahulah Kaguya dahulu sebatas apa, jadi wajar sih Isshiki pun juga seperti itu. Nah, kita tahu bahwa mata itu tuh berwarna kuning keemasan, memiliki simbol-simbol seperti segitiga atau kaca sih, yang secara serius bisa merusak sesuatu hanya dengan melihatnya saja. Dan salah satu hal yang paling menarik dengan teknik mata itu, Isshiki ini bisa menyembunyikan benda yang ia lihat, disimpannya, lalu ketika waktunya tiba ia akan mengeluarkan, tetapi dengan ukuran volume jauh lebih besar dan sangat-sangat besar. Satu hal yang paling menarik di mana kemampuan ini dikenal sebagai Daikokuten, di mana dengan mata itu Isshiki itu mampu nih menyimpan sebagai dimensi tersembunyi di mana waktu tidak berjalan di sana. Dan jika kalian ingat, pertempuran paling badas kala itu adalah ketika menghadapi Baryon Mode. Wah, itu keren banget sih. Nah, sekarang uniknya mata itu telah diwarisi oleh Kawaki, dan setelah ia mendapati karmanya lagi itu, bahkan untuk usianya segini nih, Kawaki bisa sangat mahir menggunakan dojutsunya. Yang menarik kemarin itu kita ingat bahwa Kawaki itu bisa-bisanya menggunakan dan mengeluarkan kubus-kubus itu ketika menghadapi Borushige. Dan kita tahu pula nih, kubus itu hanya bisa Naruto pindahkan ketika ia menggunakan Baryon ketika masih ada Kurama kala itu. Nah, dojutsu Kawaki ini pastinya akan membawa babak baru yang sangat menarik. Pasalnya memang wajar sih jika sebagai rival tentunya Kawaki harus memiliki mata unik pula. Dan ngepastinya lagi nih, dojutsu Isshiki itu memang belum banyak diberikan kejelasan detail soal informasinya. Jadi masih akan sangat-sangat make sense dengan berpindahnya kepada Kawaki. Dan bagaimana pertemuannya jika dojutsu Boruto akan bangkit. Oke, langsung saja nih. Akhirnya kita masuk di nomor 1. The changemaker-nya itu adalah Jogan. Nah, inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh para fans sebenarnya, tentang sebuah mata suci yang konon akan menuntun Boruto menerangi kegelapan jalan dunia shinobi. Maka mata inilah Boruto sempat didatangi Toneri di alam mimpinya dahulu untuk mengatakan jika Boruto memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya itu, dan itu adalah Jogan. Nah, di animenya sendiri Jogan beberapa kali muncul, bahkan di awal-awal kisah Gozute no. Jogan bisa melihat cakra jahat seseorang yang keluar dari situ. Dan bukan hanya itu saja nih, Jogan ini pun bisa melihat keluar masuknya seorang Otsutsuki dalam portal dimensinya. Urashiki saat itu adalah contoh nyata yang begitu takjub jika seorang bocah shinobi sepertinya memiliki Jogan. Nah, memang sekarang masih hanya Urashiki saja nih yang menyinggung soal Jogan Boruto, karena di anime saat ini pun belum ditampilkan sama sekali lagi nih. Jadi banyak yang sangat menantikan, karena sekarang mungkin adalah salah satu momen yang sangat tepat dimana ketika Boruto mati suri itu seseorang menyadarkannya, dan mungkin Jogan itu akan bangkit lalu mengajarkan semua yang ada di sana itu. Nah, itu adalah mata yang sangat menarik dan sangat memungkinkan sebagai pembawa perubahan guys. Nah, dari kelima dojutsu itu tadi, kemungkinan Jogan itu berada pada tahapan tertinggi di pembahasan kali ini karena berhubungan dengan para Otsutsuki khusus. Detailnya seperti apa belum ada yang tahu, karena belum ada informasi resmi dari sang ofisialnya.
Gimana menurut kalian? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai pembahasan The Changemaker Jogan di antara banyaknya Dojutsu, Senrigan, dan Byakugan serta yang lainnya. Bukankah itu dengan make sense? Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.